Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana kita membicarakan kisah-kisah yang tidak seharusnya dibicarakan. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah jalanan di Jawa Barat. Sebuah jalan yang terkenal curam, berkelok, dan sering diselimuti kabut. Dari kejauhan, ia tampak seperti jalur biasa, hanya tanjakan panjang yang menghubungkan Subang dan Ciater. Namun bagi mereka yang pernah melewatinya, jalan ini bukan sekadar lintasan aspal. Ia adalah jalur maut, jalur yang namanya begitu populer hingga setiap sopir, baik tua maupun muda, tahu betapa angkernya. Jalan ini disebut Tanjakan Emen. Namanya terdengar sederhana, seolah hanya julukan yang menempel begitu saja. Namun di balik nama itu ada kisah kelam, kisah tentang seorang pria yang mati dengan cara mengenaskan. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya gentayangan, menunggu di kabut, dan kadang ikut naik ke kendaraan yang melintas. Bayangkan kalian berada di dalam mobil, melewati jalan gelap di tengah malam. Kabut turun tebal, lampu depan hanya menembus beberapa meter ke depan. Udara dingin, jalan licin, dan setiap tikungan terasa seperti jebakan. Di balik kaca, kalian seperti melihat sosok samar berdiri di tepi jalan. Dan sesaat kemudian, motor kalian terasa berat, seakan ada yang ikut membonceng. Malam ini, kita akan membicarakan Tanjakan Emen. Jalan yang tidak hanya dikenal karena tikungannya yang tajam, tetapi juga karena hantu yang menunggu di balik kabut. Tanjakan Emen terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, di jalur utama yang menghubungkan Bandung, Lembang, dan Ciater. Jalur ini sering dilalui kendaraan pribadi, bus wisata, bahkan truk besar yang menuju kawasan pemandian air panas Ciater atau melanjutkan perjalanan ke Subang. Sekilas, jalur ini tampak biasa saja. Namun siapapun yang pernah melewatinya tahu betapa sulit dan berbahayanya jalan ini. Tanjakan Emen adalah jalan panjang yang menanjak curam, dengan tikungan tajam yang seolah muncul tiba-tiba. Lebarnya tidak terlalu besar, dan di beberapa titik, jurang menganga di sisi jalan. Ketika siang hari, jalan ini sudah cukup menegangkan. Namun pada malam hari, rasa tegang itu berubah menjadi ngeri. Kabut tebal turun dari hutan di sekitar jalur, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Lampu kendaraan seringkali tidak cukup untuk menembus putihnya kabut, membuat sopir harus memperlambat laju dengan was-was. Bagi para sopir yang sering melewati jalur ini, Tanjakan Emen punya reputasi yang menakutkan. Mereka menyebutnya jalur maut, karena sering sekali kecelakaan terjadi di sini. Mulai dari motor terpeleset karena jalan licin, hingga bus pariwisata terguling akibat gagal menanjak. Data resmi mungkin menyebutkan faktor teknis sebagai penyebab utama, tapi bagi masyarakat sekitar, ada sesuatu yang lebih dari sekadar jalan berbahaya. Ada aura lain yang menyelimuti Tanjakan Emen, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri setiap kali nama itu disebut. Tidak heran bila banyak orang lebih memilih menghindari jalur ini pada malam hari. Jika terpaksa lewat, mereka akan menyiapkan mental. Karena di balik kabut, selalu ada kisah yang berbisik tentang Emen, pria yang mati tragis di jalur ini, dan tentang arwah yang dipercaya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap tempat angker biasanya memiliki asal-usul, dan Tanjakan Emen tidak terkecuali. Nama Emen bukan sekadar sebutan, melainkan berasal dari sosok nyata yang dulu hidup di sekitar jalur itu. Konon, pada tahun 1960-an hingga 1970-an, ada seorang pria bernama Emen, seorang tukang reparasi ban yang tinggal tidak jauh dari jalur itu. Emen dikenal sebagai pria sederhana, pekerja keras, dan sering membantu pengendara yang kendaraannya mogok di jalan menanjak tersebut. Di kalangan sopir, nama Emen cukup terkenal. Jika kendaraan mereka bermasalah di tanjakan itu, biasanya orang akan berkata, "Cari Emen, dia bisa bantu." Namun nasib Emen berubah tragis. Ada banyak versi cerita mengenai bagaimana ia meninggal. Versi pertama menyebutkan bahwa suatu malam,
Emen sedang dalam perjalanan pulang dengan sepeda motornya. Jalan gelap, licin, dan mendadak sebuah kendaraan besar melintas dari arah berlawanan. Emen jatuh, terhantam, dan tubuhnya terbakar dalam api yang cepat menjalar. Ia tewas seketika dengan kondisi yang mengenaskan. Versi lain mengatakan, Emen menjadi korban tabrak lari. Tubuhnya terseret jauh, lalu terbakar ketika tangki bensin motornya meledak. Api membakar tubuhnya hingga sulit dikenali. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mulai berbisik bahwa arwah Emen tidak pernah tenang. Kematian yang tidak wajar, penuh penderitaan, sering diyakini membuat roh sulit meninggalkan dunia. Begitu pula dengan Emen. Orang-orang percaya bahwa ia kembali ke jalan yang menjadi saksi kematiannya. Ia berdiri di tepi tanjakan, menunggu pengendara yang lewat, terkadang muncul sebagai sosok pria gosong yang menatap dengan mata kosong, terkadang hanya sebagai bayangan gelap di tengah kabut. Karena kejadian itu, jalur ini mulai disebut Tanjakan Emen. Nama itu melekat, bukan hanya sebagai penanda lokasi, tapi juga sebagai peringatan bahwa di balik tikungan tajam dan kabut tebal, ada kisah arwah gentayangan yang menuntut perhatian. Sopir-sopir yang lewat mulai membunyikan klakson sebagai tanda hormat, seakan berkata, "Permisi, Emen. Jangan ganggu perjalanan kami." Dan sejak hari itu, cerita tentang Emen berkembang, diwariskan dari mulut ke mulut, hingga menjadi legenda horor yang dikenal di seluruh Jawa Barat. Sejak kematian tragis itu, Tanjakan Emen tidak pernah sepi dari cerita mistis. Setiap sopir, pengendara motor, bahkan penumpang yang melintas, hampir semuanya pernah mendengar kisah tentang penampakan di jalur ini. Banyak yang mengatakan mereka pernah melihat sosok pria terbakar berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya gosong, matanya kosong, seolah masih membawa luka kematiannya yang mengenaskan. Beberapa pengendara bercerita, sosok itu kadang menyeberang tiba-tiba di tengah kabut. Mereka terkejut, membanting setir, dan kehilangan kendali. Tak jarang kecelakaan terjadi karena seseorang yang ternyata tidak ada ketika mereka menoleh kembali. Cerita lain datang dari pengendara motor. Ada kalanya motor terasa jauh lebih berat, seakan ada penumpang tak kasat mata yang ikut membonceng. Sopir yang mencoba menoleh ke belakang hanya melihat kabut. Namun ada yang bersumpah sempat melihat bayangan duduk di jok belakang dengan wajah gosong menunduk. Begitu panik, mereka nyaris jatuh dan hanya bisa terus memacu motor secepat mungkin. Suara-suara aneh juga sering dilaporkan. Sopir truk mengatakan mereka mendengar bisikan lirih yang memanggil nama mereka. Kadang terdengar dari dalam kabin, kadang dari luar jendela. Padahal jalan sunyi tanpa siapapun di sekitar. Bisikan itu biasanya muncul ketika kabut paling tebal, di mana jarak pandang hanya beberapa meter. Bayangkan berada di tengah tanjakan panjang, mesin meraung, lampu nyaris tak berguna, dan ada suara samar berbisik di telinga. Ada pula kisah bayangan hitam yang melintas cepat di depan kendaraan. Sopir bus pariwisata pernah menceritakan, saat sedang menanjak pelan, mereka melihat sosok berlari menyeberang. Sopir menginjak rem mendadak, penumpang panik, namun ketika dicek, jalan kosong. Tak ada orang, tak ada binatang, hanya kabut tebal yang menelan pandangan. Penduduk sekitar juga punya cerita sendiri. Mereka mengatakan sering melihat cahaya kecil seperti api yang bergerak di tengah malam. Ada yang percaya itu adalah roh Emen yang terbakar, masih membawa api kematiannya. Ada pula yang bilang itu hanyalah cahaya rokok dari sosok tak kasat mata, seakan Emen masih hidup di sana, duduk di pinggir jalan menunggu pelanggan yang tidak akan pernah datang lagi. Bagi sopir bus malam, Tanjakan Emen adalah rute yang selalu membuat merinding. Banyak dari mereka yang memilih membunyikan klakson panjang saat memasuki jalur ini. Bukan hanya untuk memberi sinyal kepada kendaraan lain, tetapi juga sebagai tanda hormat kepada penunggu jalan. Tradisi itu begitu melekat, seakan sebuah ritual wajib. Dan satu hal yang selalu diceritakan sama, hawa dingin yang berbeda. Kabut di Tanjakan Emen memang sudah terkenal tebal.
Tapi ada momen ketika suhu terasa menusuk tulang, lebih dingin daripada biasanya. Saat itulah biasanya penampakan muncul. Bayangkan melewati jalan ini seorang diri, tengah malam. Kabut menutup pandangan, jalan sepi, suara mesin satu-satunya yang terdengar. Lalu tiba-tiba, dari kabut, muncul sosok pria gosong, menatap lurus dengan mata kosong. Satu kedipan, sosok itu lenyap, menyisakan jantung yang berdegup kencang dan tangan yang gemetar di setir. Itulah yang membuat tanjakan MN bukan sekadar jalur maut karena kelokan tajamnya, tapi juga karena arwah yang dipercaya menunggu di setiap tikungan. Tanjakan MN tidak hanya dikenal lewat cerita bisikan atau penampakan. Jalur ini sudah memakan banyak korban nyata. Deretan kecelakaan yang terjadi di sana membuat namanya semakin angker, seolah-olah legenda tentang arwah MN diperkuat dengan darah dan nyawa yang hilang. Dalam catatan kepolisian, tanjakan MN memang termasuk jalur rawan. Kondisi jalan menanjak curam, tikungan tajam, ditambah kabut yang kerap turun tiba-tiba membuat konsentrasi pengendara mudah goyah. Namun ada banyak kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan teknis. Salah satu kasus paling terkenal adalah kecelakaan bus pariwisata yang membawa puluhan penumpang. Bus itu kehilangan kendali di tanjakan, terguling, dan menewaskan banyak orang. Sopir selamat dan bersaksi bahwa sebelum bus oleng, ia melihat sosok gelap menyeberang. Ia menginjak rem mendadak, dan dari situlah bencana dimulai. Polisi menyebut remblong, tapi sang sopir bersikeras bahwa ada sesuatu di jalan. Bukan hanya bus, pengendara motor pun sering menjadi korban. Banyak yang mengaku motornya tiba-tiba oleng, seakan ada tangan tak kasat mata yang menarik setang. Ada pula yang merasa motornya diboncengi hingga berat tak terkendali. Dalam hitungan detik, mereka jatuh terguling, kadang terluka parah, bahkan ada yang meninggal di tempat. Beberapa korban selamat bercerita pengalaman mengerikan. Seorang pengendara motor dari Bandung mengatakan, saat melintasi jalur itu pada malam berkabut, ia merasa dibuntuti. Motor terasa berat, suara aneh terdengar di telinga. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok hitam gosong duduk di jok belakang. Panik, ia menambah kecepatan, tapi akhirnya jatuh menabrak pembatas jalan. Beruntung nyawanya selamat, namun ia bersumpah tidak akan pernah melintas sendirian lagi. Kecelakaan juga sering menimpa mobil pribadi. Banyak yang kehilangan kendali di tikungan, meski mereka mengaku sudah mengemudi pelan. Beberapa penumpang bahkan menyebut mereka melihat bayangan di kabut sesaat sebelum mobil terguling. Anehnya, bayangan itu hilang begitu saja setelah kecelakaan. Tragedi demi tragedi membuat tanjakan MN dianggap sebagai jalur bertuah. Setiap korban baru seakan menjadi pengingat bahwa arwah MN masih menuntut perhatian, atau bahkan menuntut tumbal. Sopir-sopir yang berpengalaman tahu betul reputasi ini. Mereka selalu mengatakan, kalau lewat sana, jangan macam-macam. Jangan lupa permisi, kalau tidak, kau bisa jadi korban berikutnya. Memang benar, logika bisa menjelaskan banyak hal, jalan curam, kabut tebal, remblong. Namun bagi mereka yang pernah merasakan sendiri teror di tanjakan itu, kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak sekadar masalah teknis. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak kasat mata, yang ikut bermain di balik tragedi. Dan setiap kali ada kecelakaan baru, legenda tanjakan MN semakin dalam. Ia bukan lagi sekadar jalan, melainkan kuburan panjang yang terus menelan korban, satu demi satu. Seiring waktu, tanjakan MN tidak hanya dikenal sebagai jalur maut, tetapi juga sebagai jalan yang memiliki aturan tak tertulis. Aturan itu bukan berasal dari rambu lalu lintas, melainkan dari kepercayaan para sopir yang turun-temurun diwariskan. Salah satunya adalah membunyikan klakson saat memasuki jalur. Bagi orang luar, bunyi klakson mungkin terdengar biasa, tapi bagi sopir bus dan truk, itu adalah tanda permisi. Mereka percaya, suara klakson adalah cara memberitahu arwah penunggu bahwa mereka akan lewat. Semacam penghormatan,
agar perjalanan tidak diganggu. Ada juga tradisi menyalakan rokok dan meletakkannya di pinggir jalan. Konon, Emen dulu adalah seorang perokok. Jadi para sopir meninggalkan sebatang rokok menyala sebagai bekal untuknya. Di beberapa kasus, ada yang meletakkan bunga atau kemenyan kecil, terutama jika baru saja terjadi kecelakaan di jalur itu. Kepercayaan ini terdengar mistis, tapi bagi mereka yang sering melintasi jalur tersebut, ritual kecil ini membawa ketenangan. Ada keyakinan bahwa dengan melakukan itu, perjalanan akan lebih aman. Bahkan sopir yang berani-berani melanggar biasanya dianggap ceroboh, seakan menantang nasib. Bagi masyarakat sekitar, ritual ini adalah bentuk hubungan antara manusia dengan dunia tak kasat mata. Karena di tanjakan Emen, batas antara yang hidup dan yang mati tidak pernah benar-benar jelas. Bayangkan, kalian sedang dalam perjalanan malam. Mobil atau motor perlahan menanjak, mesin meraung berat, dan kabut turun semakin tebal. Lampu depan hanya menembus beberapa meter, sementara di sisi jalan, jurang menganga. Jantung berdegup, tangan menggenggam erat setir, dan di dalam hati, doa pelan kalian panjatkan. Lalu, dari balik kabut, kalian melihat sosok samar. Seperti seorang pria berdiri di pinggir jalan, tubuhnya hitam gosong, matanya kosong menatap lurus. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, namun kalian merasa ada sesuatu yang ikut bersama kendaraan. Motor terasa berat, mobil seakan ditarik dari belakang. Itulah tanjakan Emen, jalan yang bagi sebagian orang hanyalah lintasan berbahaya, namun bagi yang lain adalah gerbang menuju dunia lain. Di sini, maut bisa datang dari tikungan tajam, atau dari bayangan yang tidak pernah benar-benar mati. Selamat malam, dan hati-hati bila suatu hari kalian harus melewati jalan berkabut itu.